Nah, sekarang kita masuk ke istilah berikutnya, yaitu yang kedua tentang trail atau jejak. Jadi, jika semua sisi E1, E2 dan sampai dengan EK dalam jalan W berbeda, maka W disebut jejak atau trail. Jadi kayak gitu aja. Jadi kita lihatnya langsung di jalan tadi, terus kemudian kalau sisi-sisinya berbeda, maka dia disebut jejak atau trail. Kita lihat yang contoh tadi W1 sampai W5. Kita lihat W1. Nih. Tadi W1 ini bisa kita lihat di sini. Sisi-sisinya ada apakah berbeda atau ada yang sama, ya. Jadi misalnya lihat di situ W1 berarti sisinya ada E5, E10, E9, E3, E2, E7, E8, E11. Semua sisi yang ada di sini itu berbeda. Maka dikatakan W1 itu jejak. Itu ya. Terus kita lihat lagi W2. W2 lihat. Ada E6, E10, E4, E9, E7, E2, E4. Nah, di sini E4-nya berulang. Ya. Ini ada E4. Oh, bukan E4, sorry ya. Ini E11 ya. Nulisnya. Ini E11. Jadi di situ E6, saya ulang, E6, E10, E4, E9, E7, E2, E11. Berarti tidak ada sisi yang sama. Berarti di situ dikatakan W2 juga jejak. Terus kemudian W3. W3 dilihat. E1, E7, E8, E11. Beda semuanya juga. Maka W3 juga jejak. Kemudian E4, lihat. E4, E6, E8, E11, beda semuanya juga. Maka W4 juga jejak. Kemudian W5, lihat. Ada E6, E10, E4, E9, E10 lagi. Nah, ini sudah berulang. Ini E10, ini 10. Kemudian E4. E4 juga berulang. Ini ada E4 di sini. E3, E11. Maka kesimpulannya W5 bukan jejak. Jadi contoh yang jejak W1, W2, W3, dan W4. Sedangkan yang W5 bukan. Itu ya. Sekarang masuk ke istilah yang berikutnya. Nih. Pet atau lintasan. Nih, jadi jika suatu jejak semua, jadi dia harus jejak dulu, ya. Syaratnya dia harus jejak dulu. Kalau dia jejak dan semua titik V0, V1, V2 sampai VK di jalan W juga berbeda, maka disebut lintasan. Jadi setelah dia jejak yang tadi sisinya berbeda, maka kalau titik-titiknya juga berbeda, maka dia disebut lintasan atau pet. Ya, coba kita lihat lagi. Tadi yang jejak adalah W1 sampai W4. Maka yang kita lihat hanya ini saja. 4 ini saja. W5 nggak usah kita lihat karena dia juga bukan jejak. Sehingga coba kita lihat W1. W1 dilihat. Tadi lintasan atau pet itu adalah jejak yang titik-titiknya berbeda. Kita lihat W1. Kita lihat titiknya. Ada A, E, F, D, C, B, F. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ini F, ini F. Sama. Ini C, ini juga C. Jadi ada titik yang sama yaitu F dan C. Sehingga kesimpulannya berarti W1 bukan lintasan.
Kita lihat yang W2. W2 ada A, F, E, D, F. Nah, F-nya ini juga berulang. Ini F, ini F. B, C, G. Ya, walaupun satu saja yang berulang, maka dikatakan tetap bukan lintasan. Ya, jadi W2 juga bukan lintasan. Kita lihat lagi W3. Ya. Nih. W3. A, B, F, C, G. Nah, semua titiknya berbeda. Maka berarti W3 merupakan lintasan. Kemudian W4. A, F, C, G. Nah, beda semuanya juga. Berarti maka W4 juga lintasan. Jadi yang lintasan W3 dan W4. Ini bukan, gitu ya. Sekarang istilah berikutnya, jejak. Nih, jejak tutup. Ya. Jejak tutup atau sirkuit, yaitu jalan dengan titik awal dan titik akhirnya identik atau sama, dan panjang jalan harus positif. Ya. Jadi di situ kata kuncinya titik awal dan titik akhirnya sama. Kalau tadi kan kita buat jalan titik awalnya A, titik akhirnya G, itu nggak sama, berarti sudah bukan jejak tertutup gitu. Walaupun dia tadi ada beberapa yang jejak, ya. Contoh jejak tertutup, kita lihat jejak tertutup atau sirkuit ya. Kita lihat gambar lagi ya. Nih. Misalnya karena singkatannya sirkuit, maka misalnya S. Ini kan jejak tertutup atau sirkuit. Contohnya misalnya S1. S1 misalnya apa? Misalnya kita mau dari A ke A lagi nanti ya. Jadi A. Tapi tetap dia juga harus memenuhi jejak ya. Jadi tetap istilahnya jejak, tadi jejak adalah jalan yang sisinya berbeda. Jadi harus sisinya yang beda. Misalnya dari A ke E. Gitu. Terus habis dari E misalnya lagi ke D. E ke D, kemudian dari D ke C, dari C ke B, B ke A. Jadi kan ini lihat jalannya dari A ke A. Nah, kita isikan E-nya. Tadi AE, E5, kemudian ED, E4, DC, E3, CP, E2, BA, E1. Kemudian lagi, contoh lagi, S2. Kita mau yang misalnya F ke F ya, nanti F ke F. Misalnya F ke C. Habis C ke D. Habis D ke E. Habis E ke A, habis A ke B, habis B ke F. Misalnya kayak gitu. Kita isikan F ke C tadi E8, C ke B, C ke D sorry, E3, D ke E, E4, E ke A, E5, A ke B, E1, B ke F, E7. Jadi lihat di sini ada dari F ke F. Terus misalnya lagi S3. Misalnya kita mau dari C ya. C nanti kebalik lagi ke C. C
ke F misalnya ya, terus F ke B, kemudian B ke A ke F lagi, kemudian F ke E ke D, D ke C, E nya berarti CF nih ya, E8, terus FB E7, BA E1, AF E6, FE E10, ED E4, DF E9. Nah, jadi di sini sisi-sisinya juga berlainan dan dia tertutup dari C ke C, maka dia juga sirkuit ya. Itu contoh tentang sirkuit. Nah, sekarang ke istilah berikutnya, yaitu cycle ya. Nih, cycle itu adalah sudah jejak tertutup dulu ya, atau sirkuit dulu, yang titik awal dan semua titik internalnya semuanya berbeda, disebut cycle. Jadi titik awal sama titik internalnya berbeda, karena kalau titik akhir kan sama dengan titik awal karena dia jejak tertutup ya. Nah, kemudian banyaknya sisi dalam suatu cycle itu disebut panjang dari cycle tersebut. Nah, cycle dengan panjang K disebut cycle K. Nah, gitu. Jadi kalau panjangnya 3 ya berarti cycle 3. Itu ya. Kita lihat. Tadi, nih. Tadi yang sudah jejak tertutup. Apakah dia sirkuit atau tidak ya? Kita lihat S1 dulu. Tadi cycle dikatakan jejak tertutup yang titik awal sama titik internalnya berbeda. Kita lihat di situ. A, E, D, C, B. Ini kan semuanya berbeda. Maka S1 juga dikatakan sebagai cycle. S1 itu adalah cycle ya. Kemudian lihat yang S2. S2 di sini. S2 F, C, D, E, A, B. Gak ada yang sama. Berarti S2 juga cycle. Kemudian S3. S3 C, F, B, A, F. Nah, ini ada pengulangan di sini. F, ini F. Walaupun ini jejak tertutup, tapi titiknya ada yang sama, titik internalnya. Maka dia dikatakan bukan cycle. Jadi S3 bukan cycle. Gitu. Terus kemudian tentang sirkuit Euler ya. Nih, sirkuit Euler jadi sebuah sirkuit di graf G yang memuat semua sisi graf G disebut sirkuit Euler. Jadi semua sisi dalam graf G masuk ke dalam sirkuit. Tadi sirkuit itu apa? Kembali lagi. Tadi sirkuit, istilah sirkuit ya, kita lihat. Jadi dia harus sirkuit dulu. Kita lihat lagi. Nih, sirkuit itu adalah jejak tertutup. Jejak tertutup di mana titik awal dan titik akhirnya identik. Jadi kita lihat tadi ya. Coba kita pahami dulu.
Coba kita tulis. Sirkuit Euler. Syaratnya yang pertama harus sirkuit dulu, udah toh? Terus kemudian sirkuit, terus kemudian memuat, yang kedua dia memuat semua sisi dalam grade G, maka baru dikatakan sirkuit Euler. Nah, kembali lagi, sirkuit tadi apa? Tadi nih, lihat, sirkuit adalah jejak tertutup. Jadi syarat sirkuit adalah yang pertama jejak tertutup. Kemudian titik awal dan titik akhir. Yang B, titik awal. Nih, pertama jejak tertutup dulu, kemudian titik awal dan titik, ini sama ya, saya tulis sama ya. Titik awal sama dengan titik akhir. Terus maka panjang jalannya tetap positif ya. Nah, sekarang jejak tertutup. Oh, jalan, sorry. Ini jalan. Jejak tertutup itu jejak dulu ya. Jejak. Kemudian titik awal sama dengan titik akhir. Nah, sekarang jejak. Jejak itu adalah ini adalah semua sisi dalam jalan berbeda. Nah, kesimpulannya, jadi saya rangkum, berarti sirkuit Euler syarat-syaratnya yang pertama berarti jalan dulu ya, jalan. Terus kemudian 2, semua sisi dalam jalan berbeda. Terus yang ketiga, titik awal sama dengan titik akhir. Yang keempat, memuat semua sisi dalam graf G. Jadi ada 4 syarat untuk memenuhi sirkuit Euler ya. Kita lihat. Apakah dari tadi yang sudah sirkuit Euler enggak? Gitu ya. Kita lihat yang sudah sirkuit nih ya. Kita sudah dapat S1, S2, S3 sirkuit. Nah, sekarang kita lihat di situ dia sirkuit Euler atau tidak. Coba lihat S1. Kita lihat di sini. Di sini sudah jalan. Ya, ini kan 3 syaratnya nih ya. Nih, S1 dulu kita lihat. Jalan, iya. Semua sisi dalam jalan berbeda. Ya, sudah kan? Berbeda. E5, E4, E3, E2, E1. Sudah. Penuhi. Titik awal dan titik akhir sama. Sudah. Sama. Kemudian memuat semua sisi dalam graf G enggak? Nah, di sini hanya E5, E4, E2, E3, E2, E1. Nah, padahal tadi di graf itu ada berapa sisi? Sini kan ada 11 sisi. Maka di sini hanya ada 5 sisi saja. Berarti di S1 ada yang tidak ada gitu loh. Jadi maka dia bukan sirkuit Euler. Karena sisi, nah yang enggak ada apa aja tadi? Berarti tadi E1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang enggak ada E6, E7, E8, E9,
E10 dan E11 tidak ada. Ya, jadi dia bukan sirkuit Euler karena ada 6 sisi yang tidak ada di situ. Kita lihat S2. Apakah Euler atau tidak? Kita lihat definisi sirkuit Euler. Jalan iya, ya. Semua sisi dalam jalan berbeda. Kita lihat E8, 3, 4, 5, 1, 7. Oke, dipenuhi. Yang kedua, titik awal sama dengan titik akhir. F boleh. Nah, sekarang apakah semua sisi dalam graf G ada? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 di sini. Padahal di graf G ada 11 sisi. Berarti dia juga bukan sirkuit Euler. Karena sisi apa yang tidak ada? E1 sudah ada, E2 tidak ada di situ. Kemudian E3, E4, E5, E6 nggak ada. E7, E8, E9 nggak ada, E10 nggak ada, dan E11 tidak ada. Maka dia dikatakan bukan sirkuit Euler. Lihat lagi S3. Misalnya ini S3, kita lihat jalan iya, semua sisi dalam jalan berbeda iya, E8, E7, 1, 6, 10, 4, 9. Oke, berbeda. Titik awal sama dengan titik akhir ya, ya kan? Kemudian memuat semua sisi dalam graf G. Jadi dia apakah memuat sisi dalam graf G? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 sisi. Berarti di mana graf G ada 11 sisi, maka ada yang sisi yang tidak ada. Kita urutin. E1 ada, E2 nggak ada, E3 nggak ada, 4 ada, 5 nggak ada, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nggak ada. Jadi walaupun ini sudah sirkuit, tapi ternyata dia bukan sirkuit Euler karena semua sisinya tidak masuk di sini, gitu ya. Nah, bagaimana yang sirkuit Euler? Gitu. Jadi artinya di dalam graf G ini kalau kalian mau mencari lagi sirkuit, dicoba apakah sirkuitnya juga sirkuit Euler. Nah, apakah nanti kalian dapatkan sirkuit Eulernya di sini? Kalau graf G itu di dalam graf G tidak ada sirkuit Euler, maka ya dikatakan berarti graf G tidak mempunyai sirkuit Euler, sehingga graf G bukan disebut sebagai graf Euler, ya. Jadi kalau di dalam graf tersebut memuat sirkuit Euler, maka dikatakan graf Euler. Tapi karena di graf G ini tidak ada sirkuit Eulernya, maka dikatakan sebagai bukan graf Euler, gitu ya. Nah, bagaimana graf yang mempunyai sirkuit Euler? Nah, contohnya ini. Saya punya contoh ini. Bentar, saya gambarkan dulu ya. Misalnya saya gambarkan grafnya dulu.